Di video kali ini, aku akan membahas bagaimana cara membuat 2.5D effect hanya dengan menggunakan fotomu. Pada metode ini, kamu bisa menggunakan sebuah foto atau foto composite dengan background dan foreground yang terpisah. Ini adalah aku yang sedang berdiri di Kawah Ijen, dan aku bakal menggunakan sebuah foto ini sebagai tutorial utama. Langkah pertama, kita akan memisahkan antara latar belakang, tengah, dan depan. Sekarang aku udah berada di aplikasi PixArt dan telah mengimport foto tersebut. Jadi kita masuk ke menu Draw dan pilih Draw. Pertama, kita akan menyeleksi latar depan terlebih dahulu. Jadi kita masuk ke Layer dan kita ubah blendingnya menjadi Xor untuk layer pertama. Kemudian kita masuk ke menu Brush. Di sini aku menggunakan kuas yang keras. Untuk size menjadi sekitar 100, kemudian untuk opacity menjadi 100, dan untuk hardness menjadi sekitar 90. Kemudian aktifkan zoomability. Dan mari kita hilangkan latar belakang dan tengah dengan menggunakan brush. Aku pikir di bagian ini sangat susah untuk diseleksi. Jadi, aku menurunkan opacity dan hardness supaya di bagian pinggir terlihat lembut. Aku pikir ini udah cukup, kemudian klik ikon titik 3 di bagian kiri, dan pilih Save Image. Dan otomatis gambar ini akan tersimpan ke galeri. Kemudian kita kembali ke menu awal. Dan kita akan menghilangkan pada latar depan. Jadi kita masuk ke menu Tools, dan pilih Clone. Ini adalah kursor, dan ini adalah brush. Jadi kita arahkan kursornya terlebih dahulu ke arah background. Dan otomatis kita akan ditujukan dengan brush. Di sini aku bakal mengubah size menjadi sekitar 80 dan untuk hardness menjadi sekitar 50. Dan mari kita gambar pada bagian subjek yang akan dihilangkan dengan menggunakan brush. Dan otomatis brush tersebut akan meniru kursor yang ada di background. Nah, jika kamu pikir ini udah mentok seperti ini, kamu bisa mengganti kursornya ke arah lain. Oke, aku pikir ini udah cukup dan klik centang. Kemudian aku ingin mengganti langitnya dengan gambar langit lain ketika melakukan editing di KineMaster. Jadi kita masuk ke menu Draw dan pilih Draw. Sama seperti tadi, kita masuk ke Layer dan kita ubah blendingnya menjadi Xor untuk layer pertama. Kemudian masuk ke menu Brush. Di sini aku tetap menggunakan kuas yang keras. Untuk size menjadi 100, kemudian untuk opacity menjadi 100. Dan untuk hardness menjadi sekitar 80. Kemudian aktifkan zoomability. Dan mari kita hapus pada bagian langit atau background. Kemudian aku akan membuat langitnya menjadi gradual. Jadi kita masuk ke eraser. Gunakanlah eraser yang keras ini. Kemudian atur size menjadi penuh. Untuk opacity menjadi sekitar 30. Dan untuk hardness menjadi angka terkecil, kemudian aktifkan zoomability. Dan mari kita gambar secara gradual antara latar belakang dan latar tengah. Dan jika selesai, kemudian klik ikon titik 3 di bagian kiri dan pilih Save Image. Dan otomatis gambar ini akan tersimpan ke galeri. Langkah berikutnya, kita buka aplikasi KineMaster. Kemudian klik Create New, dan aku memilih aspek rasio 16:9. Kemudian gunakanlah background hitam.
Atur durasinya menjadi sekitar 3 detik. Ya, 3 detik, karena nantinya kita akan membuat ini menjadi berulang-ulang. Kemudian kita masuk ke layer, dan pilih media. Tambahkanlah gambar langit atau gambar backgroundnya terlebih dahulu. Gambar ini aku temukan di situs unsplash.com. Kemudian scale up, dan atur durasinya sama seperti durasi klip. Lakukan hal yang sama untuk mengimport gambar latar tengah dan latar depan. Langkah berikutnya, aku ingin menyatukan pencahayaan dan warnanya dari gambar tersebut. Jadi, aku ingin memulai dari gambar langit atau background terlebih dahulu. Dan kita masuk ke menu Adjustment. Di sini, aku mengatur brightness menjadi sekitar 25 supaya terlihat sedikit cerah. Kemudian untuk kontras menjadi sekitar 20. Dan untuk saturasi menjadi min 50 supaya warnanya tidak terlalu kuat. Dan yang terakhir, aku bakal menaikkan highlights menjadi sekitar 70. Selanjutnya, aku juga melakukan adjustment pada latar tengah. Di sini aku hanya menaikkan gamma menjadi sekitar plus 5 supaya kontrasnya lebih kuat. Aku pikir ini udah cukup. Langkah berikutnya, kita akan menggerakkan gambar tersebut. Dan aku ingin mulai dari gambar langit terlebih dahulu. Jadi, klik ikon kunci di bagian kiri. Ini basicnya adalah keyframe untuk mengunci sebuah gerakan. Pada kali ini, aku ingin membuat gambar langitnya menjadi bergerak sedikit dari arah kiri ke arah kanan. Jadi, kita mulai dari titik pertama terlebih dahulu. Kemudian kita scale up sedikit saja untuk memberikan ruang ketika kita menggeser. Dan kita geser ke arah kanan sedikit saja. Kemudian pindah ke akhir. Kemudian kita geser ke arah kiri sedikit. Dan otomatis dia akan muncul titik di timeline. Titik tersebutlah yang mengunci sebuah gerakan. Ini adalah pergerakan dari titik awal dan titik akhir. Kemudian aku juga melakukan hal yang sama untuk gambar latar tengah. Dan aku bakalan scale up lebih banyak dan mempercepat sedikit gerakannya dari langit. Di sini aku tetap menggerakkannya dari arah kiri ke arah kanan. Kemudian kita akan menggerakkan pada gambar latar depan. Kita buat gerakan gambar ini menjadi kebalik untuk menciptakan efek parallax. Ya, itu terlihat cukup bagus. Kemudian kita masuk ke layer dan pilih effect. Scroll ke bawah dan kamu akan melihat basic effect. Gunakanlah efek Gaussian blur. Scale up, kita atur durasinya sama seperti clip. Kemudian klik ikon titik 3 di bagian kiri dan pilih send backward supaya ini berada di balik subjek latar depan. Dan kita masuk ke setting, kamu bisa mengubah blur di sini. Dan aku tetap mengatur ini menjadi 2. Selanjutnya, kita berikan animasi masuk menjadi fade dan atur durasinya menjadi angka terpanjang. Jadi ini sangat membantu untuk memberikan transisi antara efek blur tersebut. Mungkin aku akan memotongnya pada bagian depan supaya efek blurnya tidak terlalu lama. Oke, itu terlihat cukup bagus. Langkah berikutnya, kita akan menambahkan gambar material lain. Kamu bisa menambahkan gambar partikel, hujan, salju, dan lain-lain. Sebagai contoh, aku bakal menambahkan gambar hujan yang aku temukan ini di internet. Kemudian kita scale up dan atur durasinya sama seperti clip. Kemudian kita ubah blendingnya menjadi screen. Dan aku mengatur opacity menjadi sekitar 50%. Kemudian kita klik ikon titik 3 di pojok kiri atas dan pilih send backward supaya ini berada di balik subjek latar depan. Kemudian kita akan menggerakkan gambar hujannya. Jadi klik ikon kunci di bagian kiri. Jadi aku akan menggerakkan gambar ini dari arah kiri ke arah kanan. Sama seperti sebelumnya, yaitu pada gerakan latar belakang dan latar tengah. Jadi aku bakalan membuat ini menjadi lebih cepat daripada gerakan gambar latar belakang dan latar tengah. Dan selanjutnya, aku juga menambahkan gambar hujan lagi. Lakukan hal yang sama seperti barusan, dan aku menempatkan ini pada bagian depan. Seperti biasa, kita gerakkan ini dengan key animation.
Aku akan membuat gerakan ini menjadi kebalik sama seperti latar depan. Dan aku bakalan scale up lebih banyak supaya pergerakannya lebih cepat. Karena jika subjek semakin dekat dengan kamera, akan semakin cepat juga pergerakannya. Kemudian aku juga menambahkan gambar hujan lagi, dan membuat gerakan ini menjadi lebih cepat seolah-olah hujan tersebut sangat dekat dengan kamera. Ya, maksudku seperti itu. Jika selesai, kemudian kita masuk ke layer dan pilih efek. Dan gunakanlah efek radial blur. Jika kamu tidak menemukan efek ini, kamu cukup pergi ke icon toko di sini, pilih di bagian blur pada tab efek, dan carilah efek radial blur. Jika udah terinstall, kita kembali, dan mari kita terapkan efek ini. Buatlah ini menjadi full screen, dan atur durasinya sama seperti klip. Dan kita masuk ke setting, aku mengaturnya menjadi sekitar 15. Jadi ini sangat membantu supaya gambar tersebut terlihat terhubung. Kemudian kita akan membuat ini menjadi berulang-ulang. Jadi kita simpan video ini terlebih dahulu ke galeri. Dan tambahkanlah video barusan yang kita ekspor. Dan klik reverse supaya gerakan ini menjadi kebalik. Kemudian kamu bisa menambahkan video yang sama lagi supaya durasinya lebih panjang. Dan ini adalah hasilnya. Oke, jadi begitulah cara membuat 2.5D effect dengan menggunakan fotomu. Jadi pada dasarnya adalah, pertama, kamu memisahkan antara latar depan, tengah, dan belakang. Kemudian gabung dan gerakkan menggunakan key animation. Jadi sekian dulu videonya, terima kasih banyak telah menonton. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Jangan lupa follow Instagramku, and see you next time.